Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Kominfo dan Kemenak terus berupaya meningkatkan kualitas penyuluh agama melalui pelatihan PIP. Kali ini Jakarta menjadi daerah ketujuh pelaksanaan pelatihan PIP yang dilaksanakan mulai dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2023. Kementerian Kominfo dan Kementerian Agama terus berupaya dalam meningkatkan kapasitas kualitas SDM penyuluh keagamaan di seluruh Indonesia dengan melakukan pelatihan penyuluh informasi publik yang diadakan di beberapa kota di Indonesia dengan menyasar daerah 3T. Kali ini Balai Diklat Keagamaan Jakarta menjadi titik ketujuh yang didatangi. PIP yang dilaksanakan pada 6 hingga 10 Maret 2023 ini menargetkan sebanyak 28 peserta berasal dari Provinsi Banten dan Jakarta. Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta Ali Gozi menyebutkan, melalui pelatihan PIP ini diharapkan mampu mengembangkan jangkauan peran penyuluh informasi komunikasi publik dalam menyebarkan isu kebijakan dan program pemerintah. Terima kasih Mbak. Jadi kegiatan penyuluh informasi publik ini dimaksudkan mensinkronkan dua tujuan dari masing-masing lembaga dengan supaya bisa berjalan lebih optimal. Sehingga penyuluhan informasi publik yang ada di Kominfo dan peran penyuluh yang ada di Kementerian Agama menjadi lebih luas jangkauannya, menjadi lebih signifikan perannya, menjadi lebih bermakna pelaksanaannya di masyarakat. Makanya kegiatan ini sangat penting sehingga pembekalan terhadap penyuluh dengan saling sinergi antara Kementerian Agama dan Kominfo ini bisa meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan teknis penyuluh-penyuluh kita dengan berbagai bekal-bekal yang diberikan oleh teman-teman Kominfo untuk peran lebih luasnya di masyarakat kita, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang pas, yang benar, yang baik terkait dengan program-program pemerintah. Rangkaian pelatihan PIP ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 silam dan tahun ini menjadi angkatan ke-6 Kominfo menggandeng Kementerian Agama dalam memberikan pelatihan informasi publik kepada para penyuluh agama, di mana penyuluh agama tersebut memiliki peran yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya di tempat ibadah masing-masing. Sebelum bertugas di lapangan, seluruh penyuluh akan mendapatkan pembekalan informasi publik seperti JKN-KIS, stunting, imunisasi, BPJS, dan juga tata cara penyuluhan hingga pelatihan membuat konten kreatif sebagai media penyuluhan dengan narasumber dari berbagai stakeholder. Peserta mengaku senang dengan adanya pelatihan ini dan diharapkan dapat menjadi bekal untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Kami sebagai asli orang pulau belajar ikut diklat ini agar supaya ilmu yang kita dapat dari sini itu bermanfaat buat warga sekitar pulau kita, biar supaya warga kita dan anak-anak kita itu nggak ketinggalan informasi yang ada di Indonesia ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengadakan kompetisi seleksi nasional Indonesia Entrepreneur bidang teknologi informasi dan komunikasi. Diadakannya kompetisi ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengadakan kompetisi seleksi nasional Indonesia Entrepreneur TIK atau yang dikenal dengan Identik. Program ini merupakan komitmen Kominfo dalam menciptakan ekosistem digital, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan digital yang aman dan inovatif. Identik merupakan program pengembangan dari program ID.Up, sebuah wadah kompetisi yang ditujukan untuk mendorong potensi masyarakat Indonesia dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kompetisi ini diyakini mampu menjaring dan mendorong kompetensi pelaku industri lokal TIK untuk kemudian mampu bersaing di tingkat ASEAN dan global. Dan tahun ini menjadi tahun kelima diselenggarakannya Identik yang mengambil tema Collaborate to Grow Stronger.
Acara ini masih berada pada tahap roadshow sebagai bagian dari promosi dan publikasi kompetisi identik para calon kandidat potensial. Identik adalah salah satu wahana untuk eksploit kemampuan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa atau dosen yang memiliki startup. Ataupun ini tidak hanya terbatas startup ya, itu hanya salah satu seperti kategori yang tadi disampaikan oleh Prof. Eko. Namun demikian ini adalah salah satu metode untuk mengembangkan bisnisnya. Sejak 2019, sebanyak 30 karya telah ditetapkan sebagai karya terpilih yang dijaring dari 708 karya para peserta. Setelah ditetapkan sebagai karya terpilih identik 2023, nantinya peserta akan berkesempatan ikut dalam ajang internasional atau AICTA 2024 atau Asian ICT Award. Acara ini cukup prestisius karena merupakan hasil kesepakatan para menteri telekomunikasi negara ASEAN. Biasanya kalau saya lihat di forum AICTA itu para menteri ICT ketika award competition itu saling lihat-lihat, aku dapat satu gitu ya. Jadi saya mengharapkan teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, mari yuk kita bantu agar supaya kegiatan ini berhasil dengan baik melalui kita sendiri mengirimkan karya-karya terbaik itu. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menekankan pentingnya transformasi digital di tanah air untuk membangun peradaban secara positif. Hal tersebut disampaikan Wapres pada acara Dialog Kebangsaan dengan Diaspora Indonesia di Osaka. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Jepang, untuk berkontribusi secara aktif dalam mendorong transformasi digital di tanah air. Hal tersebut pun diungkapkan Wapres sebagai upaya agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi. Mengingat Jepang menarasikan terkait konsep masyarakat masa depan sebagai masyarakat 5.0, di mana yang memanfaatkan inovasi dan transformasi digital dengan sebaik-baiknya. Dalam arahannya pada acara Dialog Kebangsaan dengan Diaspora Indonesia di Osaka, Jepang pada Senin 7 Maret 2023 lalu. Wapres mengingatkan terkait teknologi digital yang diciptakan nantinya haruslah yang dapat membangun etika dan peradaban masyarakat secara positif. Pada kesempatan yang sama dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, Wapres berharap Indonesia dengan kapasitasnya masing-masing mampu menjadi penengah bagi para pemimpin dunia yang terlibat dalam berbagai konflik global. Salah satunya dengan menemukan simpul-simpul persamaan di antara berbagai perbedaan yang ada, baik dalam negeri maupun dunia internasional. Saya berharap masyarakat Indonesia, apalagi yang berkesempatan untuk belajar di luar negeri, termasuk di Jepang ini, terus giat memperdalam pengetahuan demi kemajuan Ibu Pertiwi. Saya mengharapkan kita dapat menciptakan transformasi teknologi digital yang dapat membangun peradaban masyarakat, bukannya menyuburkan penyebaran berita bohong atau hoax dan penyebaran fitnah, paham ekstremisme maupun juga hasutan-hasutan terorisme. Hannover Messe yang merupakan salah satu pameran industri dan teknologi terbesar di dunia, Indonesia akan menerjunkan ratusan pelaku usaha teknologi dalam acara tersebut. Diharapkan dari acara ini, pegiat usaha teknologi Indonesia dapat mendapat mitra yang mendorong industri 4.0 dan investasi. Hannover Messe merupakan pameran salah satu pameran industri dan teknologi terbesar di dunia yang rutin digelar setiap tahunnya di kota Hannover, Jerman. Dan pada tahun ini Indonesia kembali berpartisipasi sebagai official partner country. Acara yang digelar pada tanggal 17 hingga 21 April 2023 ini setiap tahunnya mampu menarik pengunjung hingga ratusan ribu orang dan diikuti oleh perusahaan teknologi ternama di dunia. Pada acara ini Indonesia akan menerjunkan 157 eksibitor. Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko Cahyanto dalam acara Media Press Briefing Hannover Messe 2023 mengatakan, Hannover Messe akan menjadi peluang Indonesia mencari mitra yang mendorong industri 4.0 dan investasi.
Eko juga menjelaskan 157 eksibitor Indonesia akan berdiri di area booth seluas 3.000 meter persegi. Ke-157 eksibitor ini akan memperkenalkan berbagai kemampuan teknologi industri Indonesia. Diharapkan para pelaku industri teknologi tanah air mampu mengembangkan jaringan kerja dan kesepakatan bisnis. Kehadiran Indonesia sebagai partner country Hannover Messe harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekuatan teknologi industri serta mendorong industri Indonesia untuk masuk dalam jejaring rantai suplai global. Tentunya hal ini berperan penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara mitra, khususnya dengan Jerman. Tidak hanya terbatas pada perdagangan, investasi, dan industri saja, tetapi juga akan menyentuh pada dimensi pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.